Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Poppy Indrianti. Saya dosen tetap pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Seni Tari SD. Mata kuliah Seni Tari dengan kode mata kuliah PSD 212012 adalah mata kuliah keahlian yang wajib dikuasai dan ditempuh oleh mahasiswa PGSD pada semester 2 atau genap dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Jadi, tidak hanya mempelajari praktek, mahasiswa juga dibekali pengetahuan-pengetahuan dasar seputar seni tari. Mata kuliah ini bertujuan 1. Mahasiswa dapat menguasai keterampilan khusus dalam menciptakan karya tari untuk anak usia sekolah dasar. 2. Memiliki watak trikon, konsentris, konvergen, dan kontinu sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. 3. Mengajarkan mahasiswa agar berpegang pada keluhuran budaya lokal daerah, adaptif, dinamis dalam menyerap budaya luar, serta meningkatkan keluhuran budaya yang menyesuaikan perkembangan zaman. 4. Mahasiswa dapat mempelajari sekaligus memiliki banyak karakter baik seperti leadership, kerjasama tim, tanggung jawab, disiplin, saling menghargai, saling menghormati, percaya diri, berani, serta memiliki jiwa nasionalis yang tinggi terhadap Indonesia dengan mencintai budaya daerah sendiri. Mata kuliah ini akan mengkaji tentang 1. Pengertian seni tari, 2. Apresiasi seni tari, 3. Dasar-dasar penciptaan karya tari anak, 4. Menganalisis ketubuhan atau olah tubuh, serta elemen-elemen dasar dalam komposisi tari, 5. Merancang elemen pendukung tari berupa properti tari, kostum tari, dan tata rias wajah, 6. Merancang dan menciptakan karya tari anak. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah seni tari SD ini adalah 1. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur berdasarkan ajaran taman siswa. 2. Mahasiswa mampu menguasai konsep serta metode seni tari anak, koreografi, dan komposisi tari dalam penerapannya untuk siswa anak usia sekolah dasar. 3. Mahasiswa mampu menguasai kemampuan mereplikasi gerak tari imitatif yang selaras dengan metode 3N atau niteni, niroke, nambahi. 4. Mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan melacak, merancang, mendesain, menyusun, dan mempresentasikan karya tari kreatif hasil proses kreatif secara mandiri dan berkelompok. 5. Mahasiswa mampu memiliki kemampuan trikon, konsentris, konvergen, dan kontinu sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara yang berpegang pada keluhuran budaya yang menyesuaikan perkembangan zaman. Metode pengajaran yang saya lakukan adalah 1. Metode sistem Among, di mana mahasiswa diberikan materi-materi seputar seni tari, lalu memberikannya beberapa contoh, baik itu secara materi teori maupun materi praktek dengan menggunakan alat peraga praktek. 2. Metode Creative Dance, selaras dengan sistem Among, di mana pada Creative Dance, mahasiswa dibebaskan dalam berkreasi, berekspresi, dan bereksplorasi dalam menciptakan karya tari anak. 3. Metode imitatif. Metode ini mengajak mahasiswa untuk mempelajari seni tari dengan cara mengamati lalu menirukan dari materi yang diberikan berdasarkan tema yang diangkat. 4. Metode case study. Demi memperkuat proses kreativitas, mahasiswa juga diajak untuk melihat dan mengamati secara langsung seni pertunjukan yang ada di sekitar, baik secara daring maupun secara luring. 5. Metode problem basic learning.
Setelah semua materi diberikan, mahasiswa diberikan penugasan apresiasi, yaitu dengan menonton atau menyaksikan pertunjukan tari yang ada di sekitar, baik itu secara daring maupun secara luring, dan juga mahasiswa menganalisis dan mencari tahu kebutuhan seputar seni tari pada ruang lingkup sekolah. 6. Metode Project Basic Learning dan Discovery Learning. Setelah mengamati dan mencermati kebutuhan karya yang ingin diangkat, mahasiswa juga ditugaskan dalam hal praktek ketubuhan atau olah tubuh. Praktek seni tata rias wajah, mendesain pola lantai, mencari gerak, dan memadukannya dengan musik sampai dengan menyusun laporan karya sehingga mahasiswa dapat memahami semua kebutuhan dalam hal menciptakan karya seni tari untuk anak sekolah dasar. Mata kuliah ini dilakukan secara daring dan luring atau hybrid. Di sini saya memaksimalkan pembelajaran menggunakan fasilitas yang tersedia seperti studio tari dan memaksimalkannya juga menggunakan teknologi dengan metode blended learning. Adapun media yang saya gunakan adalah MLS berupa 1. Portal akademik, 2. Google Meet, 3. Zoom Meeting, 4. Google Classroom, 5. WhatsApp Group, 6. File dokumenter atau film dokumenter, 7. YouTube, dan juga TikTok. Hal ini saya harapkan dapat memberikan manfaat dan penggambaran seputar dunia seni tari lebih luas kepada mahasiswa terkait materi yang saya gunakan. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa dalam belajar perkuliahan seni tari terdiri dari 1. Aspek pengetahuan. Penilaian ini akan dilihat dari segi pengetahuan seputar teori yang telah diberikan. 2. Sikap. Penilaian sikap akan dilihat dari proses interaksi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan secara daring, luring, maupun kerjasama kelompok dalam menyelesaikan karya. 3. Keterampilan. Penilaian ini akan melalui tes dan non-tes yang dilakukan secara langsung pada saat praktek di kelas. 4. Penugasan proses kekaryaan dan praktek menari serta menciptakan tari. Penilaian ini akan dilakukan pada akhir semester. Salah satu contoh materi pembelajaran yang akan saya sampaikan setelah ini adalah materi memahami unsur-unsur pendukung tari dari segi tata rias wajah. Adapun materi tersebut telah terangkum dalam rancangan pembelajaran semester atau RPS, dan berikut video mikro saya yang saya gunakan melalui media Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Salam. Salam. Oke teman-teman, hari ini kita masuk ke pertemuan yang berikutnya ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah teman-teman kita buka dulu dengan berdoa. Semoga perkuliahan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat diserap dan diterima oleh teman-teman dengan baik gitu ya. Oke, silakan berdoa. Oke, terima kasih teman-teman. Minggu lalu kita sudah mencoba untuk memahami bagaimana caranya apa saja sih unsur-unsur pendukung tari gitu ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, di mana materi ini nanti masih masuk ke pendukung tari. Kalau minggu lalu kita ngomongin properti gitu ya, kita ngomongin kostum gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang tari pendukung tari dari segi make up gitu ya. Hari ini kita akan mencoba mempelajari make up karakter gitu. Nah, apa saja sih make up karakter itu? Di sini kemarin sudah ya teman-teman, kita sudah masuk ke unsur-unsur pendukung tari yang kemarin teman-teman udah pelajari. Nah, hari ini kita akan lanjut ke make up atau tata rias gitu ya. Oke, di sini sudah teman-teman bisa melihat PPT dari Ibu? Sudah ya? Bisa, Bu. Oke, ini sebelumnya teman-teman apa itu tata rias ya? Atau make up gitu kalau di tari? Ada yang bisa jawab?
Oke. Sebelum teman-teman memahami lebih dalam, Ibu coba menjelaskan ya, apa itu tata rias dalam tari. Oke, kalau di sebuah tari, tata rias itu sangat berpengaruh dalam penampilan tari itu sendiri, ya. Karena tata rias dalam tari itu punya fungsi untuk menambah daya tari penampilan dari penari. Lalu menunjang penari dalam mendalami sebuah karakter tokoh atau tarian yang ditarikan gitu ya. Dan dia biasanya bersifat tebal gitu ya teman-teman, atau lebih eh, memiliki ketebalan yang berbeda dengan makeup yang biasanya gitu. Lalu ada apa saja sih di make up itu Bu Popi gitu ya. Nah, di dalam make up tari itu bisa kita kenal beberapa karakter gitu ya, atau beberapa macam. Yang pertama itu kita kenal dengan make up cantik atau korektif. Make up korektif adalah make up yang dimana teman-teman itu dapat mengoreksi kekurangan pada wajah gitu ya. Riasan wajah yang tebal dan mencolok itu dapat merubah dari make up yang dari wajah yang belum bermakeup itu akan terlihat lebih mulus gitu ya, lebih mulus, lebih bagus, terus mengkoreksi kira-kira mukanya mau dipercantik seperti apa gitu ya. Lalu nanti riasan ini juga dapat digunakan di berbagai tarian gitu ya, berdasarkan dengan kebutuhan dari tarian yang akan ditarikan. Nah, tari korektif atau make up korektif atau make up cantik itu biasanya digunakan pada saat tari-tarian yang tidak terlalu memunculkan sebuah karakter, hanya ingin memunculkan sebuah riasan wajah yang hanya ingin ditampilkan cantik seperti itu ya, hanya sempurna kayak gitu. Nah, make up berikutnya adalah make up karakter. Nah, seperti yang teman-teman tahu, mungkin di berbagai media saat ini banyak yang membuat ya make up karakter dari berbagai macam bentuk gitu ya. Nah, apa sih make up karakter itu? Make up karakter salah satu adalah seni rias wajah ya, yang mana make up ini nanti akan merubah wajah yang tadinya belum belum diapa-apain, terus nanti jadi suatu bentuk atau karakter tertentu. Tergantung nanti teman-teman ingin membuat karakter apa seperti itu. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk merubah seseorang menjadi karakter tertentu seperti tokoh film, cerita, bahkan juga bisa dengan konsep-konsep abstrak, misalnya seperti bunga, hewan, atau mungkin tumbuh-tumbuhan yang nantinya dimunculkan lebih berkarakter gitu ya. Tujuan lainnya juga dapat merubah fisik ya. Jadi yang tadinya pengen karakter yang tadinya tidak berkarakter terus nanti jadi horor atau nanti jadi sebuah bentuk penokohan yang lain gitu. Nah, makeup karakter itu biasanya banyak menggunakan teknik yang menggunakan alat-alat tertentu. Beda dengan makeup korektif tadi. Kalau makeup korektif tadi banyak menggunakan makeup yang masih standar, misalnya seperti bedak, foundation gitu ya. Tapi kalau makeup karakter nanti bisa menggunakan berbagai macam warna yang nanti bisa dimunculkan dengan berbagai karakter. Lalu berikutnya, nah di sini teman-teman bisa lihat beberapa contoh makeup karakter ya, di mana teman-teman mungkin nanti bisa searching lagi atau bisa melihat lagi di sosial media seperti Google, YouTube, atau Instagram itu ya, macam-macam. Teman-teman bisa melihat ada berbagai macam teknik dalam makeup karakter. Bagaimana cara memunculkan makeup karakter? Teman-teman nanti menentukan dulu kira-kira teman-teman pengen karakter apa yang ingin dimunculkan gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau yang tadi kan make up-nya secara memunculkan karakter-karakter lebih kepada imajinatif gitu ya. Nah, kalau yang ini lebih kepada penokohan, di mana orang yang tadinya biasa saja seperti ini menjadi lebih berkarakter sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh mungkin sutradara kalau dalam perfilman, atau juga sutradara dalam sebuah teater kayak gitu ya. Oke, terus yang berikutnya ada make up karakter yang ini adalah
ada di daerah kita atau ada di negara kita, di mana makeup karakter ini kebanyakan ada di toko pewayangan di dalam sebuah pertunjukan di Pulau Jawa gitu ya. Nah, apa saja yang bisa dikatakan makeup karakter dalam penokohan di karakter di dalam pewayangan Jawa? Di sini teman-teman bisa lihat ada 3 foto gitu ya, atau ada 3 gambar, di mana yang pertama adalah tokoh Hanoman ya, Hanoman. Terus yang kedua tokoh dari Cakil gitu ya. Yang ketiga ada tokoh dari Rama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya make up karakter dari apa namanya dari Anoman itu sangat eh, identik dengan hewan gitu ya, lebih kepada kera seperti itu. Bagaimana mewujudkannya? Mungkin menggunakan make up dengan menggunakan warna yang sesuai dengan karakternya. Lalu di sini juga Cakil terlihat jelas bahwa ini ada berbeda dengan Anoman menggunakan warna-warna tertentu yang membuat ketegasan pada wajahnya, gitu ya. Berikutnya, nah di sini uh, untuk pertemuan berikutnya ya teman-teman kita akan melakukan praktek gitu ya, melakukan praktek. Nanti teman-teman silakan melengkapi perlengkapan apa saja yang dibutuhkan. Di sini sudah Ibu cantumkan. Silakan nanti teman-teman dapat menyesuaikan ketersediaan yang punya teman-teman sendiri ya gitu ya. Jadi nanti silakan di bawah setiap orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Di sini nanti kita akan make up cantik terlebih dahulu. Ini alat dan bahannya. Silakan dibaca, dicermati. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di sesi pertanyaan ya. Di sesi tanya jawab. Lalu nanti minggu depan berikutnya kita akan make up karakter ya. Di sini make up karakter akan ada sedikit perbedaan dengan make up korektif atau make up cantik, di mana nanti perbedaannya ada di bahan ya teman-teman. Nah, yang membedakan adalah make up karakter ini teman-teman harus menyediakan atau membawa yang namanya body painting atau face painting ya, yang mana nanti teman-teman akan membuat karakter di dalam wajah teman-teman itu menggunakan face painting atau body painting gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum ini nanti teman-teman melakukan praktek minggu depan, silakan teman-teman di sini Ibu menyediakan 3 sketsa wajah. Jadi teman-teman nanti sebelum mengerjakan di wajah, teman-teman membuat dulu sketsa wajah yang karakter apa yang ingin teman-teman buat itu di dalam sketch ini. Ya, nanti minggu depan silakan dibawa sketnya bersamaan dengan nanti kita praktek langsung di wajahnya. Ya, di sini teman-teman silakan nanti menentukan dulu karakter apa yang ingin dimunculkan minggu depan, lalu boleh teman-teman mewarnai sketch ini menggunakan pewarna terlebih dahulu, bukan menggunakan body painting, karena nanti body painting atau face painting itu untuk di wajah, tapi untuk di kertasnya nanti teman-teman silakan boleh bebas menggunakan pensil, krayon, cat air dan lain-lain gitu ya. Silakan ini sketsa wajahnya di print nanti berukuran A4, terus nanti silakan teman-teman di sini ada 3, silakan pilih kira-kira karakter mana yang cocok yang akan teman-teman gunakan untuk karakter yang teman-teman ingin munculkan. Jadi misalnya nih karakternya lebih kepada gender laki-laki, teman-teman bisa menggunakan sketsa wajah yang sebelah sini ya, ini sketsa wajah laki-laki. Terus yang tengah, yang 2 ini sketsa wajah untuk karakter perempuan ya. Silakan teman-teman boleh nanti menggunakan yang dalam posisi matanya terbuka atau dengan posisi matanya tertutup. Oke, seperti itu. Kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan sampai di sini untuk materi yang Ibu jelaskan? Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Monggo, teman-teman ada ditanyakan? Rahma, silakan boleh bertanya.
Mungkin seputar speakernya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Ya. Untuk face paintingnya beli di mana ya Ibu? Oke teman-teman, pertanyaan dari Rahma, terima kasih. Untuk face painting teman-teman bisa searching di Shopee gitu ya. Akan tersedia di Shopee, nanti teman-teman silakan memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sana ada berbagai merek, ada berbagai macam harga juga gitu ya. Selain di online atau di Shopee, teman-teman juga bisa mencarinya di toko buku ya, di toko buku yang terdekat seperti dekat kampus kita itu ada toko buku yang juga menyediakan beberapa brand dari face painting. Tapi mungkin teman-teman juga kalau misalnya lagi jalan ke toko kosmetik juga ada tersedia di toko kosmetik dengan merek-merek yang mungkin sudah terjamin ya keamanan dari produknya seperti itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang pengen lebih hemat dalam pembiayaan pembelian, teman-teman bisa cari lebih di online kayak gitu ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Rahma atas pertanyaannya. Yang lain? Habib? Ada yang mau ditanyakan Habib? Ayo. Silakan. Karakter apa kira-kira Habib yang ingin dimunculkan minggu depan? Kalau misalnya pakai karakter kayak Iron Man itu bisa nggak Bu? Iron Man boleh, berarti nanti karakter dari Iron Man itu lebih kepada penokohan pada perfilman gitu ya Habib ya. Baik Boleh. Bu. Ya sebelumnya nanti Habib silakan menggambar Iron Man itu di dalam sketch wajah tadi ya, berarti yang dipilih adalah sketch wajah yang laki-laki gitu ya. Oke, yang lain mungkin? Cika, apa sudah paham Cika apa yang sudah Ibu sampaikan? Insya Allah sudah Ibu. Oke, jangan lupa ya minggu depan teman-teman nanti semuanya hadir karena nanti praktek ini hanya 1 kali pertemuan ya teman-teman, jangan sampai tidak hadir. Oke, ada lagi yang mungkin mau ditanyakan seputar materi yang Ibu sampaikan atau mungkin tugas untuk minggu depan? Satu lagi yuk, siapa yang mau bertanya biar Ibu memastikan teman-teman paham. Praskilia, coba Praskilia mana ini? Hadir nggak Praskilia? Hadir Bu. Ayo Praskilia, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau begitu, berikutnya teman-teman nanti silakan sebelum menentukan karakter, sebenarnya nanti kita akan menggunakan teknik berkelompok ya. Hal ini nanti dibutuhkan dalam berkelompok untuk menentukan tema dari tugas ini. Jadi silakan membentuk kelompok dalam satu kelas, satu kelompoknya terdiri dari 8 orang. Nanti satu kelompok silakan berdiskusi untuk tugasnya. Kira-kira teman-teman akan akan menggunakan karakter apa gitu ya sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Misalnya Rahma, Habib, Cika, dan Praskilia menjadi satu kelompok yang mana nanti mungkin mengangkat tentang tokoh dari perfilman Avenger misalnya gitu ya. Jadi nanti minggu depan kita akan membuat kelompok Avenger gitu. Oke, seperti itu. Mungkin juga teman-teman tidak hanya tema perfilman, mungkin juga bisa tema pewayangan seperti yang tadi Ibu sampaikan, karena seperti di kontrak perkuliahan kita bahwa kita akan mengangkat seni tradisi daerah ya, di mana teman-teman nanti silakan berdiskusi kira-kira mau mengangkat dari daerah mana, atau pewayangan seperti tadi ada yang Hanoman, ada yang Cakil mungkin, ada yang Sinta, atau ada yang ketek kecil-kecil itu ya, yang warna-warni. Oke, seperti itu saja teman-teman. Jika sudah jelas, semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, perkuliahan hari ini dapat tersampaikan dengan baik, jelas gitu ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, misalnya, belum kepikiran nih Bu tadi gitu ya, silakan teman-teman boleh menanyakan di
grup WhatsApp gitu ya, agar nanti kalau misalnya ada yang masih masih ada yang pengen ditanyakan dan bingung, teman-teman dapat ngomong di sana dan Ibu akan mencoba merespon agar nanti semua teman-teman juga dapat membaca. Seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Silakan dipersiapkan perkuliahannya buat minggu depan kita praktek. Jika ada yang ingin disampaikan sebelum Ibu tutup perkuliahan kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan? Sudah jelas ya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu depan dengan kelas praktek. Kita akan praktek di lab tari ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam Ibu. Terima kasih Bu.